Halo Sobat Doder, ketemu lagi di channel FNF Minggu 19 April 2006. Ini tetap istiqomah akan saya sampaikan survei terbaru teranyar kepada Sobat Doder dan Cak Dodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam FNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Indonesia dan Cak Jarot. Apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat semuanya. Ya, ini ada survei terbaru teranyar. Tokoh Muslim ini baik NU Muhammadiyah itu menentang praktek poligami. Padahal itu kan dibolehkan dalam Islam. Terus ini apa Pak penyebabnya Kang? Kenapa ini Kang? Kok survei seperti itu Kang? Aku nggak baca itu. Oh iya, ini survei Nggak. Cak Lontong Jang. Jadi survei Cak Oh, Lontong. Jawabnya gini Jang. Karena responden saat disurvei itu didampingi istri masing-masing Jang. Bahkan oh, ada bercanda. yang sambil membawa parutan kelapa. Ada yang nyeletuk. Awas Pak, hancur kalau kalian menabrak itu. Hancur nasibmu seperti Rismon. Nggak percaya di mana-mana kecuali di rumah Pak Jokowi. Itu jawabannya. Ya, itu udah bisa jadi. Jadi kalau kita baca pernyataan Cak Lontong memang harus harus bisa menerka apa di balik itu. Ibaratnya sen kiri belok kanan. Kalau kita ngikutin jalan lurus Cak Lontong nggak ketemu. Ternyata itu maksudnya. Berarti Pak Oke. Jokowi itu niru ilmu Cak Lontong gitu. Oh iya, dia bahkan dipakai buat praktek mengelola negara ini, sehingga banyak orang yang tertipu, sehingga banyak orang yang nabrak karena dia mau belok kanan, ternyata belok kiri. Jadi itu yang terjadi kalau digambarkan ya dari perjalanan karir politik Jokowi, bagaimana mengelola Indonesia sampai hari ini, kegaduhan, masalah, kontroversi, pertikaian, adu domba masih terus terjadi. Iya, karena 10 tahun yang lalu sebetulnya kalau kita buka-buka media online dan juga jejak digital. Kemarin Pak Jokowi, Pak JK itu kan jumpa pers di rumahnya mengklarifikasi tentang ini isu-isu politisasi agama sehingga dia diseret ke pengadilan, dia dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dengan ceramah di Masjid UGM yang dipotong oleh Armando dan disebarkan luas oleh Cokro. Ada dua nih, Cak, Kang. JK mengakui bahwa Rismon itu diem-diem ternyata meminta bertemu Pak JK, tapi JK menolak. Enggak, ini saya harus netral. Jadi Rismon sampean aja apa meluntir karena Pak JK punya bukti WA bagaimana Anda mengirim WA kepada Pak JK untuk meminta pertemuan tapi ditolak. Yang kedua adalah bagaimana JK mengakui dialah yang mengajak Jokowi ke Jakarta dan ke Pilpres atas apa? Atas bujukan saran dari Megawati. Kita dengarkan dulu cuplikan. Kasih tahu semua itu termul itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Saya yang bantu. Saya yang bawa. Tiba-tiba jadi presiden. Saya bilang lah, belum cukup pengalaman. Jangan. Nanti rusak negeri ini. Tapi Ibu Mega kasih tahu saya. Dia tidak mau take kalau saya tidak wakilnya. Kenapa saya mesti wakil? Karena Pak JK yang paling berpengalaman. Bimbinglah dia. Aduh, saya mau pulang ke kampung waktu itu, mau pulang ke Makassar. Ibu Mega bilang jangan. Pak Yusuf dampingi. Saya tidak mau take kalau bukan Pak Yusuf. Jadi ada dua hal yang akan kita jelaskan kepada publik ya. Pertama tentang kasus JK hari ini yang menjadi viral dan menjadi pembicaraan publik. Yang kedua adalah soal mungkin kontribusi JK ketika menjadi wapresnya Jokowi di tahun pertama gitu ya. Nah, kita akan bahas yang pertama. Jadi saya sepakat dengan JK untuk tidak menerima Rismon pertemuan atau apapun itu karena biarlah pengadilan yang membuktikan karena kan JK dilaporkan dengan tuduhan penista agama seperti itu ya. Nah, ini termul ini memang agak kurang banyak baca gitu. Orang menista itu harus ada niat. Betul. Kemudian disampaikan secara terus-menerus, continue, ada unsur kebencian. Terus
siapa yang menyampaikan juga itu harus menjadi pertimbangan. Jejaknya itu siapa yang menista itu. Nah, yang terjadi pada JK kan nggak seperti itu. JK melakukan ceramah di internal Masjid UGM dan dia tidak sedang memusuhi atau membentur-benturkan antara agama Islam dan Kristen. Tidak. Dia hanya menceritakan masa lalu ketika dia mendamaikan antara Muslim dan Kristen di Poso. Kemudian faktor lain yang memenuhi unsur penista agama itu dilakukan secara masif terus-menerus dan memang memusuhi. Terus JK ini kan sepak terjangnya jelas, dia mantan wapres, dia tokoh nasional, ya nggak mungkin lah dia mengajak-ajak orang untuk melakukan penistaan agama. Jadi apa yang dilakukan Termul di bawah koordinator Ade Armando ini sudah jelas bahwa mereka emang tujuannya mau mengadu domba antar umat Indonesia dan mestinya ini sanksinya berat ini karena tidak menciptakan kedamaian tapi justru mencari permusuhan, diviralkan dan selalu dibesar-besarkan menjadi seakan-akan menjadi masalah sangat serius. Padahal itu hanya pidato biasa, tidak ada muatan politik apapun. Tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh Ambon itu sudah bersuara keras, Kang, bahwa Ade Armando memenuhi unsur niat jahat. Hmm. Kenapa? Dia mengadu domba antara umat Muslim dengan umat Kristen. Kenapa? Karena sengaja memviralkan cuplikan video yang tidak memenuhi fakta, dipelintir oleh Armando dan disebarkan lewat eh, Cokro TV. Dan hati-hati, dua presenter di Cokro TV, Anda juga berpotensi untuk apa? Terkena jerat pidana. Harusnya Ade Armando hari ini juga dicopot dari jabatan komisaris di Nusantara Power karena manusia ini memang sedikit sekali gunanya buat Indonesia. Kalau kita lihat jejak digitalnya ini orang selalu membentur-benturkan orang yang berbeda. Terutama dia benci sekali terhadap Islam. Bisa kita cari, kita buka lagi video dan juga clipping-clipping media online bagaimana Ade Armando itu terkesan benci banget terhadap Islam seperti itu. Dan puncaknya sebetulnya ketika ditelanjangin di Monas tahun 2022 harusnya menjadi evaluasi bagi Ade Armando untuk berubah sikap. Tapi mungkin karena secara genetis dia memang sudah benci pada Islam ya susah. Nah, kembali yang tadi Cak, yang soal JK ya. JK tahun 2014 periode 2014-2019 itu kan menjadi wakilnya Yusuf Kala, wakilnya Joko Widodo gitu ya. Jadi kalau sekarang ada kerusakan kata banyak orang bahwa selama Jokowi memimpin 10 tahun terakhir kerusakan negeri ini sudah tak terperikan, ya artinya ada kontribusi JK juga dong. Dan harusnya JK bisa speak up, bisa bicara bagaimana dia mendampingi Jokowi, apakah dia hanya dijadikan ban serepnya dari ban serep gitu loh. Kalau ban serep aja masih ada gunanya. Ban serepnya dari serep, jadi jauh sekali. Nggak pernah dilibatkan dalam mengambil keputusan strategis, hanya dijadikan pajangan, hanya dijadikan pengeruk suara untuk orang non-Jawa gitu, khususnya Indonesia Timur. Nah, ini JK harus ikut bicara. Kalau tidak ikut bicara berarti kan dia bagian dari Jokowi yang dikatakan Indonesia rusak gara-gara Jokowi ini. Kan begitu, Iya, Cak? ya benar. Kalau lihat testimoninya Pak JK kan gitu, bahwa dia yang mengusung membawa si Jokowi ke gubernur, terus kemudian Megawati menyodorkan bahwa ini harus maju ke Pilpres. Ini maksudnya si Jokowi, Jokoder. Tapi JK mengingatkan, oh jangan, ini kan baru pengalaman, masih 2 tahun, janganlah. Terus akhirnya Megawati semacam ngambek lah. Kalau Pak JK tidak mendampingi, tidak membimbing, saya tidak akan menaikkan surat pengajuan Jokowi di Pilpres kemarin. Akhirnya dengan kesepakatan itu si Jokowi didampingi oleh JK. Itu yang tersirat. Artinya memang Pak JK bilang, aku juga ikut bertanggung jawab. Kalau saya analogikan seperti itu, saya juga ikut bertanggung jawab dan meminta maaf. Itu yang terbayang di benak saya itu, Kang. Iya, kita juga jadi ingat pernyataan JK sebelum mendampingi Jokowi, kan pernah bilang rusak negeri ini kalau dipimpin oleh Jokowi ya. Nah, Hmm. ini harus dicek apakah dia nyebut nama Jokowi atau tidak atau bilang pakai istilah yang lain. Tapi arahnya publik menyatakan bahwa JK sebenarnya sudah wanti-wanti bahwa Jokowi ini tidak
belum layak menjadi presiden. Kalau dipaksakan jadi presiden, maka negara akan rusak. Dan apa yang disampaikan JK ternyata betul kejadian hari ini. Nah, kembali kalau soal pembicaraan antar Megawati dengan JK itu kan kepentingan politik, berarti kepentingan politik Golkar dan PDIP. Kedua-duanya sama saling menyandra. JK tidak mau mendampingi Jokowi awalnya, tapi Megawati mengancam kalau tidak mau ya dia tidak akan mengeluarkan surat rekomendasi. Kan seperti itu ya. Jadi ini harus dibedah sebetulnya. Tidak bisa lempar batu sembunyi tangan, tidak juga bisa Jokowi ansih yang bertanggung jawab. Nah, ini harus secara gamblang dan terang benderang publik harus tahu, karena supaya tidak ada fitnah yang terjadi di masyarakat. Dan sangat penting sekali kalau kemudian JK bicara masa lalu, supaya kita bisa menyelesaikan masalah, dilihat satu persatu, ini masalah sebetulnya dimulai dari mana dan siapa pelakunya. Ini ajian Gelembuk Solo itu memikat, mematikan, memabukkan ya. Dan menjelontorkan banyak orang. Bayangkan dengan baju kotak-kotak, dengan sempurnanya, dia berwajah lugu, inosen, seakan-akan mewakili rakyat. Tapi bayangkan, Cak, 10 tahun memimpin Indonesia, adakah contoh yang bisa membuktikan Jokowi layak dipercaya, layak dinobatkan sebagai pemimpin teladan? Bagi Sobat Doner, silakan berkomentar. Nah, Cak, silakan, monggo ditutup closing statement. Baju kotak-kotak itu juga sebetulnya memiliki makna tersirat yang waktu awal dimunculkan baju kotak-kotak itu ada tokoh yang mengingatkan, kenapa pilihannya kotak-kotak? Ini nanti akan terjadi pengkotak-kotakan di masyarakat. Apapun bisa dikotak-kotakan. Ketika orang berbeda langsung dikotak-kotakan. Ketika ada orang tidak setuju atau orang berbeda pendapat langsung bisa dikotak-kotakan, dan itu di-framing oleh para termul. Ketika itu belum termul tentu saja ya, tapi pendukung loyalis Butatuli Jokowi seperti itu. Jadi dari baju kotak-kotak itu apa yang sudah diprediksi oleh tokoh ternyata betul. Di masyarakat kita hari ini terjadi kotak-kotak. Sedikit saja ada perbedaan langsung kotak. Kita dan mereka. Makanya tagline Jokowi di awal adalah Jokowi adalah kita. Artinya yang bukan kita adalah bukan kelompok Jokowi. Sebetulnya nggak boleh itu. Ini kan kita ya Indonesia. Kita ya tidak hanya Jokowi, kita ya Republik Indonesia ini. Terus ada orang yang berbeda dibilang anti NKRI. Ini sebenarnya bibit-bibit perpecahan itu sampai hari ini masih terjadi, dan orang tidak sadar bahwa itu semua ada otaknya. Ada otak intelektual, ada yang menjadi dirijen, dan ada yang punya ide dan kemudian mengembangkan. Dan orang masyarakat Indonesia sekarang tidak sadar akan hal itu. Ini penting. Sebelum closing statement saya perlu menambahkan tadi yang Cak Jarod katakan bahwa apa yang bisa ditunjukkan dari Jokowi atas Republik ini. Yang jelas ya Jokowi meninggalkan utang lebih besar dari peninggalan Soeharto yang 32 tahun. Jokowi 10 tahun utangnya lebih besar dari presiden-presiden sebelumnya. Jokowi menghabiskan anggaran bukan untuk kepentingan rakyat banyak, tetapi untuk ambisi pribadi, pendirian bandara, pelabuhan, dan hampir semuanya, bukan hampir semuanya, banyak yang mangkrak. Seperti yang paling jelas itu Bandara Kertajati, kemudian bandara di Banyumas. Ada hampir 10 lah bandara-bandara yang dibangun dengan masif tapi tidak berfungsi dengan baik. Jalan tol yang kemudian mangkrak, pelabuhan-pelabuhan yang tidak ada gunanya, itu semua pemborosan. Yang paling besar adalah IKN yang awalnya tidak menggunakan persetujuan DPR, dipaksakan dibangun, kemudian baru dibikin landasan hukumnya untuk membangun IKN. Kemudian ada kereta cepat yang tadinya Jepang itu bisa mengerjakan dengan harga yang lebih murah, tapi memilih Cina dengan harga yang lebih mahal. Itu artinya apa? Ya ada selisih, ada rente yang bisa dimanfaatkan, itu berupa keuntungan tentu saja, dan keuntungan itu bukan untuk rakyat Indonesia, tetapi untuk mereka pribadi. Jadi ini sebetulnya masyarakat harus tahu bahwa Jokowi jangan terpesona atau hanya tertipu dengan perilaku ngomong lemah lembut, tidak pernah marah, terus senyum-senyum, tetapi sesungguhnya di balik itu kebijakannya menyengsarakan masyarakat. Mudah-mudahan kalau Gibran jadi presiden jangan seperti Jokowi. Tapi saya tidak yakin, karena Gibran anak biologis dan anak ideologis Jokowi.
pasti akan seperti Jokowi juga, karena 72% rakyat Indonesia itu gampang sekali, dan itulah pendukung mereka. Ini tugas kita bersama untuk menggunakan akal sehat, Tak Jarod. Nah, begitu Sobat Doter, kalau Anda ingin merasakan betapa nikmatnya ajian Gelembuk Solo, silakan pilih Gibran di tahun 2009. Tetap istiqomah, tetap menggunakan akal waras. Assalamualaikum Cak Do, salam FNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.